mengenal apoptosis, bom waktu penghancur kanker oleh alpha-mangostin. Tubuh kita memiliki pengatur keseimbangan atau homeostasis, keseimbangan cairan, rasa, panas dingin, dan juga keseimbangan pertumbuhan sel. Dalam pertumbuhan sel, tubuh yang tumbuh beserta jumlahnya. Lalu berapa sel yang harus dimatikan agar tercapai keseimbangan pertumbuhan? Kematian sel dalam rangka menjaga keseimbangan ini diatur dan diprogram dalam proses yang bernama apoptosis. Namun, keseimbangan ini bisa terganggu oleh beberapa faktor. Sel yang normal bisa berubah menjadi abnormal, lalu berkembang dengan sangat cepat, menguras energi besar, dan tidak memiliki kematian sel yang terprogram. Sel dengan sifat seperti ini adalah ciri dari sel kanker. Karena tubuhnya cepat, sel kanker ini rakus akan energi, terutama glukosa atau gula. Maka jika diasup banyak gula atau karbohidrat, sel kanker ini makin mengganas pertumbuhannya. Bahkan untuk mencukupi kerakusannya untuk tumbuh ini, sel kanker mampu membangun pembuluh darah sendiri agar makanannya terpenuhi. Ini yang disebut sebagai neovaskularisasi atau proses angiogenesis. Selain tumbuhnya cepat, sel kanker juga tidak berkoordinasi dengan sel serta jaringan sekitarnya, sehingga nampak semaunya dalam pertumbuhannya. Bahkan pertumbuhan yang tak terkendali ini mampu menyerang atau menginvasi ke organ atau jaringan lain. Proses kematian sel yang diprogram lewat apoptosis juga tidak terjadi di sel kanker. Ini problem serius yang menjadikan kanker menjadi penyakit yang mematikan. Di abad ke-21 ini, dunia farmasi dikejutkan dengan kehadiran alpha-mangostin yang mampu menginduksi atau memacu terjadinya apoptosis pada sel kanker. Cara alpha-mangostin menginduksi apoptosis ini melalui beragam cara sesuai karakteristik kankernya. Beberapa di antara mekanismenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan fragmentasi DNA sel kanker. Yang kedua, inaktivasi jalur pensinyalan P38-AMPK. Yang ketiga, meningkatkan ekspresi sitoskeleton oleh peptidase atau biasa disebut sebagai caspase, dan beberapa jalur yang lain. Dengan cara menginduksi apoptosis sel kanker ini, maka kematian sel kanker prosesnya bisa terprogram sebagaimana sel-sel normal yang biasa mengalami apoptosis juga. Proses yang dilakukan alpha-mangostin yang membuat kematian sel secara terprogram ini ibarat menaruh bom waktu di sel kanker agar meledak pada waktunya. Satu hal yang luar biasa, bukan? Dan riset serta jurnal ilmiah yang ada menyebutkan jenis sel kanker yang secara riset mampu diinduksi proses apoptosisnya. Di antaranya adalah sebagai berikut: kanker kolon, kanker payudara, kanker lambung, kanker darah atau leukemia, kanker kolorektal, kanker hati atau hepatoma, kanker mulut, kanker kulit, kanker otak, kanker tulang, kanker prostat, dan juga kanker pankreas. Alpha-mangostin merupakan senyawa aktif yang terdapat dalam kulit manggis. Senyawa aktif ini didapatkan tidak hanya sekedar diekstrak, namun ekstraksi yang bertingkat hingga pada tahapan fraksi dan purifikasi sampai didapatkan hanya satu senyawa murni saja, yakni alpha-mangostin. Bedanya dengan ekstrak biasa adalah dalam ekstrak biasa komponen senyawanya masih berjumlah ratusan jenis. Kandungan alpha-mangostin dalam ekstrak biasa belum terukur jumlahnya dan cenderung kecil, sehingga jika mau mendapatkan manfaat alpha-mangostin dari ekstrak biasa sangatlah tidak mungkin. Harus melalui ekstraksi bertahap sampai purifikasi. Itu pun kemudian harus diuji lagi kadarnya dengan metode HPLC. Kebanyakan ekstrak kulit manggis belum dipurifikasi hingga mendapatkan senyawa murni alpha-mangostin. Karena memang biayanya sangat besar, maka jika hanya menggunakan ekstrak biasa akan sulit mendapatkan khasiat alpha-mangostin sesuai riset di atas.